untuk semua gimana caranya itu? Terlalu kecil lah Bu ya kalau di HP. Iya. Di laptop Nanti Windows connect semua ke, Bu ya. kalau udah mau mulai saya connect ke PC deh. Emang Meli pakai kacamata gitu? Oh iya ya, kacamata ya. Aduh. Dede. Udah. Yang itu Ambil dilap dulu, basah nggak? oh ini itu siapa? Pak Pon. Jangan pakai itu, pakai apa ada nggak? Tunggu, aku lihat dulu. Kan tadi omongin jadi bajunya nggak ada. Kita pakai pel. Ini tuh siapa namanya deh? Udah salah. Ini aku pakai tisu basah nih. Udah pada Koneksi sholat buruk. Sudah Bu ya? Tolong dulu. yang taraweh sudah mulai? Ada yang udah Di masjid Cimahi sepertinya ada Bu ya, tapi nggak diumumkan. Saya mah sholat sih. Alhamdulillah. taraweh? Siapa lagi? Mbak Alina sudah gabung, alhamdulillah. Apa Kang Alif dengan Mamang ya? Iya. Saya coba call Ada, dulu. coba ada konfirmasi nggak? Ada Mas Dikin. Ya. Coba saya cek di laptop. Orang. Itu yang sudah siapkan tasbihnya ya, siap tasbihnya. Karena nanti di sini Mas sudah kita aktifasi untuk tenaga dalam suratul Fatihah dulu nanti biar bisa koneksi membaca M7KP bisa lebih powerful ya. Gimana nih Kang Alif? Nah, Dede sana. Nanti aku keluarin Dede ya. ada kabar belum? Kang Belum, Medi belum bisa jawab WA ya. Sama-sama Kang Medi ya. Semoga Ya Bu ya. semua, Makasih ya Bu ya. semoga kita semua mendapatkan barokah terutama di bulan Ramadan ini. Mulai Ramadan ini saya punya harapan ataupun kenapa tidak kita coba ya setiap malam ataupun 2 malam sekali kita berdoa bersama dengan membaca Al-Quran satu juz lain gitu. Bagi yang bisa ikut saja gimana?
Kang Dikin kenapa keluar Kang Dikin? Wah, ini bisa gabung. Ya. Coba koneksi ke laptop. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Mbak ini ya? Iya. Bergabung. Berarti siapa itu Kang Ragil? Tinggal Kang Alif dengan Mas Bambang ya? Ya, Ya. Soalnya kita mau ijazahan itu dulu, suratul Fatihah dulu, ke dalam suratul Fatihah, dan agar bisa doanya itu bisa lebih terbuka. Kak, udah nanti lagi Kak. Udah nggak apa-apa, udah nanti aja, nanti sama Abi. Udah sana dulu. Ning loba master. Mana aku tuh nggak ada fotonya. Api itu apa? Itu apa? Hah? Tes. Ya, tes diterima. Oke. Tapi yang ini saya matiin. Agak lambat malah laptop ini. Bang Arif join. Ini dua lagi yang belum join Abu ya. Siapa? Kang Nas sama ini sama Ya Alif. Alif. Mas Bambang, sehat?
Alhamdulillah. Aduh, Kang Alif ini. Oh, Kak, gimana nih? nanti isian air, Kak. Nanti isian air simpan. Udah pakein dulu, dari pakein dulu. Ya. Ini pada bakar dupa ya. Malah di laptop lemah kok saya ini. Bingung. Tapi sudah di restart aku ya. Apa? Sudah di restart. Sudah. Oh. Kayaknya udah ini ya. Alif belum ada kabar nih. Belum Abu ya. Masih jadi imam mungkin Abu ya. Gimana? Kita lanjut atau Ini sudah mulai di record Abu ya. oke. Baik ya. Kita kayaknya sambil jalan aja. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah banyak memberi nikmat dengan berbagai macam nikmat dari iman, Islam, dan ihsan. Pertama, nikmat pertemuan ini kita dapat bermuajahah, tatap muka, walaupun di tempat yang berbeda. Pada intinya adalah kita tetap menyambung tali silaturahim dan tetap bersama-sama berjihad di jalan Allah walaupun di rumah. Perlu saya sampaikan bahwasanya pada malam ini kita akan memberikan pengijazahan suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini insya Allah secara sanadiyah bersambung hingga ke Rasulullah. Tetapi jadi saya memberikan energi ikatan namanya, ya. Jadi nanti untuk penggunaannya mungkin dicatat ya tata caranya untuk kelanjutannya nanti. Pertama, setiap malam sebelum tidur terutama membaca suratul Fatihah 41 kali di air. Nah, itu untuk cara membuat air karomah ya. Ini disebut dengan air karomah itu seperti itu. Jadi setiap malam ya. Tata caranya seperti itu. Setiap malam kita membaca suratul Fatihah 41 kali. Dan ini bisa ditanyakan kepada alim ulama, ini adalah cara yang sunnah ya, yang diajarkan oleh para alim ulama untuk mendapatkan karomah daripada suratul Fatihah, maka dibaca suratul Fatihah 41 kali. Nah, itu untuk
Pengobatan juga begitu. Jadi kalau kita mau ngobatin ya, itu bacakan di air ya Al-Fatihah 41 kali, lalu berdoa apa yang diharapkan, apa yang diminta hajatnya. Nah, seperti itu. Itu untuk membuka koneksi kita dengan suratul Fatihah. Nanti ada sambil berjalan ya, kita akan coba untuk ijazahan sambil jalan sambil nunggu Kang Alif. Saya ilustrasikan dulu bagaimana suratul Fatihah. Nah, cara yang kedua, setelah membaca suratul Fatihah, maka yang megang tasbih itu, tasbih yang disarankan adalah satu tasbih koka ya, yang sudah terkenal dengan mukjizat para nabi itu, salah satunya adalah kayu koka. Berikut dengan kayu galih kelor atau kayu galih kelor, itu aja yang bisa saya sarankan. Itu untuk terapi ruqyah ya. Jadi satu tasbih koka, kedua tasbih kelor, galih kelor, dan satu lagi tasbih gaharu. Jadi caranya sama, kita membacakan suratul Fatihah tapi dilumuri dengan minyak dulu ya, minyak kayak minyak hajar aswad, minyak apa sih namanya, malaikat subuh, atau minyak sultan ya, atau minyak misik ya. Nah, itu diberikan minyak dulu, kita bacakan suratul Fatihah 41 kali, lalu bermunajat kepada Allah supaya tasbih ini memiliki daya karomah daripada suratul Fatihah. Nah, setelah dibacakan suratul Fatihah gitu, maka tasbih ini kita genggam seperti ini ya, lalu kita angkat ke atas. Nah, disitulah kita meminta kepada Allah bagaimana tasbih ini memiliki daya karomah. Untuk apa? Misalnya untuk supaya proteksi gitu, tarik nafas ya, lalu baca suratul Fatihahnya, lalu dilepas, lalu berdoa, ya Allah, saya mohon karomah suratul Fatihah supaya tasbih ini bisa memiliki daya karomah untuk penjagaan misalnya, ataupun daya karomah untuk mahabbah ya, dan sebagainya. Dan itu dilakukan selama 41 hari, jangan terputus ya, 41 hari. Makanya riadah untuk tasbih itu cukup panjang, sekitar 41 hari, bukan sekali dibacain langsung ini, makanya prosesnya cukup lama, 1 bulan lebih ya. Itu untuk tata cara kita untuk penyelarasan power Fatihah ke tasbih ya. Nah, itu nanti beda itu kalau dipakai untuk wiridan, zikir itu insya Allah koneksi suratul Fatihahnya cepat sekali. Nah, bagaimana dengan proteksi ataupun hijab? Nah, itu sama ya. Kita tapi untuk proteksi hijab cukup dengan air saja diminumkan setelah Fatihah 41 kali, diminum, dibasuh ke muka, ubun-ubun, leher belakang, telapak tangan, telapak kaki, atau untuk air mandi ya. Jadi kita seperti daya ruqyah gitu ya, ruqyah untuk proteksi, atau ke minyak bisa buat anak-anak, terutama misalnya anak-anak bayi gitu ya, ataupun yang susah tidur seperti terganggu, bacakan ke minyak bidara ataupun minyak telon deh kalau nggak ada gitu. Bacakan untuk suratul Fatihah 41 kali, tentunya semua dilakukan dengan cara
membaca kunci terlebih dahulu, ya. Membaca kunci terlebih dahulu, lalu membaca tawasul, TA, AT, baru suratul Fatihah. Itu khusus ya buat karomahnya suratul Fatihah. Nah, yang keempat ya, yaitu indra keenam. Indra keenam itu jadi gini. Kita membaca suratul Fatihah setelah 41 kali membaca suratul Fatihah, dibaca lagi 1 kali ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti dulu. Ya Allah, Abuya berhenti ya ngomongnya ya? Iya, berhenti. Sinyalnya mungkin, Kang. Sepertinya buffering ini. Ini kalau ada yang keluar nggak kelihatan ya. Celin tunduh. Demar. Mbak Meli aman, Mbak Meli? Ini Mas Sodikin bukan sih? Yang dari tadi ngerokok. Wih, Baunya sampai ke ke sana itu bau rokoknya itu. Bu Elina aman, Bu Elina? Aman. Oh aman, siap. oh. Oke. Abuya mohon diulang Abuya yang tadi terputus. Ya. Saya ngomong ternyata buffering ya. Ngomong panjang lebar. Oke, lanjut. Ketika membaca suratul Fatihah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, disitulah kita memohon hajatnya apa. Nah, itu bisa untuk membuka mata batin atau untuk segala hajat. Nah itu. Kang Alif sudah join belum, Kang Alif? Belum? Baca nih ya. Oke. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bermunajat apa hajatnya, setelah terasa ada gambaran ataupun energi yang masuk, maka lanjutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasanya akan terlihat gerbang. Ya, akan terlihat gerbang terbuka seperti pintu yang terbuka ataupun sorotan cahaya. Nah, kita lihat aja terus ikuti. Nah, untuk selesai daripada niat koneksi itu dan terbukanya, ucapan hamdalah saja alhamdulillahirabbil alamin lalu tutup bukanya. Biasanya itu digunakan untuk praktisi ruqyah untuk kasus-kasus sukma yang hilang.
karena itu berlanjut kepada WMM ya selanjutnya sebetulnya. Dilanjutkan dengan WMM bisa dengan ihdinas siratal mustaqimnya itu. Terus itu untuk nariknya. Tapi untuk di sini Fatihah saya ijazahkan untuk membuka saja. Membuka, ketika terbuka gitu terlihat seperti pintu yang dibukakan. Nah, itu artinya Anda sudah berhasil. Seperti itu. Ya. Itu teknik untuk mata batin. Tadi sampai mana sih mata batin ya? Yang selanjutnya pada intinya gini. Nah, selanjutnya adalah pengijazahan tenaga dalam suratul Fatihah. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Jadi caranya bagaimana? Nah, tenaga dalam suratul Fatihah ini kalau semua sudah siap, kita coba ya. Kita akan melaksanakan pengijazahan terlebih dahulu. Itu baru saya teknik saja. Nanti kita bisa lebih lanjut. Oke, sudah siap ya semuanya. Siapkan airnya. Insyaallah Bu ya. Sama siapa Bu ya? Atau Siapkan ambil air. airnya. Air. Nanti ketika saya ucapkan, saya ijazahkan karamah suratul Fatihah, misalnya gitu ya. Nanti tolong ucapkan qabiltu ala hadhil ijazah atau cukup qabiltu saja. Nah, seperti itu. Oke, semuanya tarik nafas. Buang secara perlahan. Tarik nafas. Buang secara perlahan. Tarik nafas. Tahan beberapa saat. Buang nafasnya sambil tutup mata Anda perlahan. Sambil saya bacakan 7 kali pusaka dan niat untuk menerima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم الغفور الرحيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. نويت تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وتبارك من الله سبحانه وشكرا الله سبحانه على جميع نعمه الظاهرة وباطنة وعلى هديه ولكل نية صالح نطلب منك الهداية والتوفيق والعناية والرضا والسلامة والبركة والكرامة والرحمة والمؤية والشفاعة الرسول والصحة والعافية ودوام العافية مع راحة لقلوبنا وشهة أبداننا لأمور الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اقض حاجتي ya Allah, berikanlah karamah suratul Fatihah.
Dengan memohon keberkahan, bimbingan, bantuan dan perlindungan-Mu ya Allah, terjadilah. Wa hajatil muhtajin wa balligh muradana muradal mu'minin wal mu'minatil muslimin wal muslimat al-ahya minhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Al-Fatihah. A'udzu billahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Allah. Salam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan karomah suratul Fatihah dengan memohon keberkahan, bimbingan, bantuan dan perlindungan Allah. Terjadilah. Ucapkan. Qabil tu, ucapan qabil tu. Dan buka mata Anda. Alhamdulillah. Untuk pengijazahan sudah selesai ya. Bagaimana? Kang Dikin? Ngantuk Kang Dikin? Kenapa Kang Dikin? Apa yang terasa Kang Dikin? Kenapa Bu ya? Yang terasa apa Kang Dikin? Apa ya? Gerah sih, panas. Panas. Iya. Kang Indra? Oh, lagi asik. Kang Ang, yang terasa apa? Masuk cahaya ke perut Bu ya. Berputar di dalam perut. Kang Ragil? Di kepala kencang nggak Bu ya? Iya. Mbak Elina, kumaha? Harasna? Di area kepala kayak ada putaran Bu ya, sebelah sini. Ya. Lalu terasa ada booster. Mbak Meli, kumaha? Kumaha? Apa yang terasa Mbak Meli? Apa? Ada suara. Mas Ponco, Pak De. Mas Dikin. Oh, hangat ya. Panas. Tangannya juga. Oh gitu. Mbak Sa. Ini Ini. kayaknya unmute deh. Di mute deh Bu. Ya. Ya. Mbak Meli juga mute ini, nggak kedengeran suaranya tadi.
Siapa lagi yang belum? Mas Ponco. Oh. Udah ya tadi ya. Kang Indra. Ya, powernya sih luar biasa, getar semua badan. Udah. Oke. Itu sudah saya ijazahkan ya suratul Fatihah. Nah, kita langsung kepada tenaga dalamnya. Tenaga dalamnya ini ada cara yang unik, betul-betul saya dapatkan setelah saya belajar selama 4 tahun ya. Itu baru saya diberikan karena sanadiyah sangat penting. Jadi di situ jadi butuh pendidikan dulu, terapi rohaninya dulu. Tidak boleh punya hawa nafsu. Jadi hawa nafsu yang buruk tentunya ya. Karena sudah mempunyai ijazah karomahnya, jadi kalian semuanya ketika membaca suratul Fatihah akan berbeda, insya Allah. Karena saya sambungkan diri saya dengan para guru-guru hingga ke Rasulullah, bahkan orang tua saya pribadi hingga ke Rasulullah. Jadi bacaan Al-Fatihahnya sanadnya sampai ke Rasulullah. Jadi bersambung ke para guru, ke para orang tua. Dan bukan hanya satu sanadnya, banyak sekali, dan ini sampai ke Rasulullah. Nah, izin ini diberikan karena ijazahnya. Sekarang kita lanjut kepada tenaga dalam. Tenaga dalam itu sih. Nah, jadi dalam suratul Fatihah itu ada tenaga dalamnya ataupun teknik tenaga dalamnya yang sangat kuat sekali kalau kita gunakan biasanya ya buat meruqyah. Bahkan ada beberapa praktisi mengambil energi yang sangat kuat sekali ya, bisa. Caranya bagaimana? Caranya setiap habis sholat membaca kunci, membaca tawasul ya, kalau yang master itu alam ya, kunci itu, lalu tawasul yang nas yang sifatnya kepada Nabi Muhammad, Abdul Qadir, orang tua. Yang keempatnya man aja dan ilal muntaha ya, jadi pertama kepada Rasulullah, kedua Syekh Abdul Qadir, ketiga orang tua, keempat pada man ajazani ilal muntaha. Man ajazani ilal muntaha itu jadi kepada para guru sampai ke Rasulullah. Amin ya. Ada suara apa ya? Suara ngiung-ngiung. Suara apa itu? Coba yang nggak ngomong di mute aja. Ya. Seperti itu. Oke. Caranya bagaimana? Jadi untuk tenaga suratul Fatihah setelah membaca kunci, salam, tawasul yang 4 ya, minimal itu. Lalu membaca suratul Fatihah ya. Wasol. Ya, wasol itu apa artinya? Wasol itu membaca ta'awud sampai waladhdallin satu nafas. Saya contohkan. Ini ada yang main-main kursor terus ya, agak sedikit mengganggu. Yang main-main kursor. Jadi agak nggak fokus. Nah, jadi seperti itu ya. Membaca suratul Fatihah
tanpa dengan tahan nafas. Contoh, saya tarik nafas, tahan di perut, baca ta'awud sampai waladhalin, tapi tanpa bersuara ya, dalam hati aja, ataupun hanya bisik-bisik aja, ataupun sir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, lepas. Amin. Lepas nafasnya. Relax, tenang dulu. Tarik lagi nafasnya. Nah, membaca semuanya wasol. Nah, wasol itu berarti kan wajib dia itu membaca hidup semua tanpa wakaf. Maksudnya gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pas amin. Saya bacakan begini, tetapi dalam pelaksanaannya tidak dengan suara, tetapi zahar ataupun sir. Gitu ya, jangan bersuara. Itu untuk membuka pintu rohani kita, ataupun tenaga dalam untuk membuka pintu rohani kita. Nah, itu bisa buat apa saja, ya, banyak tergantung niatnya lah. Nah, itu secara otomatis kalau ada di dalam tubuh ini ada serangan, berbagai macam serangan gitu, baca saja. Ketika amin itu bayangkan dari dalam tubuh kita itu terpencar cahaya gitu. Amin. Maka ada yang kayak terganggu perasaan kita, kok kayaknya ada yang ganggu, pikiran gak enak ataupun badan gak enak. Nah, itu baca aja. Bisa dengan isyarah pakai tangan begitu. Maksudnya kita seperti membuat pusara gitu, pusaran daripada energi. Nah, seperti itu. Bisa juga ketika amin, amin. Nah, gitu. Ketika untuk ngambil juga kita tangan seperti ini. Nah, ini niatnya nyedot kalau ini. Baca, tarik. Jadi bayangkan objek yang akan kita tarik secara rohani, misalnya begini, kita arahkan begini. Nah, ini ada objek yang ingin kita tarik. Ketika tarik nafas tuh, itu niat narik, lalu baca suratul Fatihahnya. Ketika amin tuh udah kerasa ada pergerakan sedikit. Tarik lagi dengan Fatihah terus. Nah, ini dibacanya ba'da salat 7 kali saja. 7 kali. Cukup 7 kali. Atau kalau bisa tengah malam ngerjainnya. Biar kebukanya full. Nah, itu biasanya oleh para praktisi biar untuk narik-narik ya, kadang-kadang. Bisa dicoba kalau pengen nyoba masing-masing ya, tapi harus hati-hati, mending untuk proteksi saja. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Kedengeran nggak?
Barusan di mute Abu ya sama saya Abu ya. Oh iya. Oh Kang Ragil ya. Ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Insyaallah jelas Abu ya. Yang mau bertanya, mute-nya boleh dinyalakan. Ya. Perlu disampaikan untuk tasbih ini seperti yang tadi disampaikan, ini butuh waktu sekitar 41 hari ya untuk diriadohinnya. Nah, bisa juga dengan teknik yang tadi, kita gunakan tasbih ini, tertarik ke atas, jadi nyedot energi ilahiyah, tapi kita taruh di tasbih. Nah, ketika narik, nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina waladdallin. Amin. Amin. Tiup. Nah, ini butuh tenaga. Ini untuk lebih memadatkan energi, lakukan misalnya 41 kali. Tarik lagi. Jadi ketika tarik nafas, jadi rasakan ketika kita narik tuh emang narik gitu, energinya datang gitu. Nah, tapi bukan ke depan, bukan ke pinggir, ke belakang juga enggak, tapi kita minta kepada Allah. Rasakanlah biasanya cahaya putih ya yang terang ataupun kuning keemasan gitu masuk setek. Ketika amin, keluarin nafasnya. Begitupun dengan ruqyah ya. Ruqyah juga bisa. Ngamuk-ngamuk, tarik nafas, sambung dengan niatnya itu sambung ya. Ketika narik itu niatin itu sambung dengan para guru sampai ke Rasulullah. Jadi energinya cahaya-cahaya Al-Fatihah sampai ke Rasulullah. Jadi dia melalui para gurunya yang ngajarin terus sampai ke Rasulullah. Ketika tarik itu pada saya, guru saya, dan seterusnya sampai ke Rasulullah. Tunjuk. Amin, lepas. Nah, itu bisa buat menghantam jin ataupun makhluk lain, teknik yang lain. Saya kira itu yang jarang sekali diajarkan ya. Saya juga butuh 4 tahun ini untuk mendapatkan ini. Guru saya untuk mempersiapkan dulu mentalnya. Jadi bukan dipakai untuk sewenang-wenang gitu loh. Banyak hal-hal lain yang harus dipertanggungjawabkan dengan keilmuan Al-Fatihah ini karena ini induknya daripada Al-Qur'an. Tentu saja kalau yang betul-betul serius itu kan ada sanadnya. Ada sanadnya yang bersambung sampai ke Rasulullah. Dan nah itu betul-betul mereka yang betul-betul ingin mendalaminya. Ini tapi ini ilmu yang lebih praktis. Jadi Anda tinggal man ajazani ilal muntaha, udah. Berarti melalui saya, guru saya dan para guru saya sampai ke Rasulullah. Ya. Ada yang tanyakan? Abu ya izin ya Alif saya sambungkan lewat sambungan telepon di saya Abu ya. Oh gitu. Halo ya mohon. Salam warahmatullahi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alif? Iya. Kenapa? Nggak bisa join. Kecil. Nggak join kenapa? Mati lampu Abu ya. Listriknya mati dari sore.
Oke. Sip. Ya, Arif denger ya? Iya, Arif. Iya. Oke. Ya, nanti Kang Alif bisa diberikan videonya Kang Ragil ya. Di Ya, Pak Buya. share ke Kang Alif. Nah, mungkin ada rahasia lain daripada suratul Fatihah. Saya cuma pengen nyoba aja untuk koneksi ya. Sekarang ambil contoh gini. Betul nggak sih suratul Fatihah itu bisa nyambung kepada orang yang sudah meninggal atau masih hidup? Nyambung nggak kira-kira? Nyambung nggak, Bu ya? Nyambung. Butuh pembuktian nggak? Boleh ya, Bu ya? Nah, Boleh. ya. Contoh sekarang yang paling dekat. Misalnya contoh ya, karena semua sudah ijazahan ya. Coba Kang Indra kirim Fatihah kepada Pak Deponco. Ya kalau aku dua iya kan nasta'in ihdinas siratal Ada yang terasa Mas Ponco? Pak Deponco di mute, Abu ya? Di mute ya? Ya. Ponco? Mute itu. Coba saya buka dulu, Abu ya. Buka. Mungkin ya kalau online. Ponco. Abi Waluyo. Nah, itu dia. Nggak bisa, Bu ya? Harus dari Mas Ponco ya? Iya. Pak Deponco, coba mic-nya di klik, Pak De. Oke. Kita lanjut aja. Coba contoh yang lain. Halo, ya. Nah, baru tuh. Halo, Mas Ponco, gimana? Apa yang kerasa tadi? Saya ngomongnya harus kenceng nih. Halo. Mana kecil suaranya? Besar, Pak De. Di sini kedengeran, Pak De. Kedengeran? Kedengeran. Jelas. Tempat saya jadi kecil suaranya. Halo. Teknis banget ya. Oke. Halo. Ya. Oke, cukup. Kita coba ke yang lain. Langsung ya, tajriban nih. Kang Aang. Ya, hadir. Coba ngirim ke Kang Ragil. Ya, oke. Niatin. Kirim Fatihah. Oke. Mau tanah napas ataupun enggak, terserah.
Sudah. Udah. Udah. Yang Ragil? Rasanya di Cakra Mahkota sama Ajana aktif Pak Buya. Langsung terasa menekan. Oke. Karena di sini sudah nggak perlu lagi ijazah TA ya, karena TA-nya kan udah pada ngambil ya. Ya. Kita bahas Fatihah saja. Karena itu tadinya momentumnya memang TA itu untuk orang-orang luar yang ikut bergabung. Jadi di sini sudah master dan minimal HB di sini ya. Sudah pada bergabung, jadi kita bahas tentang Fatihah saja. Jadi untuk TA saya kira nanti ketika tawasulnya itu sudah dibukakan suratul Fatihahnya, karomahnya. Nah, untuk Fatihah selanjutnya, teknik tadi itu ya kan membacakan suratul Fatihah kepada orang yang dituju. Nah, sekarang kita coba teknik buka mata batin. Ya. Oke, sekarang saya minta semuanya untuk membaca suratul Fatihah dengan mata tertutup, ya. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berhenti, lalu munajat kepada Allah, ya Allah, hamba mohon izin dan ridhomu, bukakanlah mata batin hamba. Ya. Oke. Siap ya? Siap. Tahan napas Siap apa semuanya? biasa aja Bu ya? Biasa aja, biasa aja. Oke. Biasa aja dulu. Kalau udah terbiasa nanti tahan napas silahkan. Ya. Sekarang silahkan dipraktekkan. Sini, sini. Wow, bisa.
sudah terasa, tutup gerbangnya dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ucapkan hamdalah dan basuh mukanya. Sudah? Coba Mbak ini apa yang terasa? Ini mute-nya dinyalain, ini. Mute-nya dinyalain, yang gambar mic ditekan. Nah, silakan ngomong. Yang terasa? Ya sudah. Gerah. Sudah. Panas. Hah? Apa? Keringetan. Keringetan? Ya. Ada yang terlihat? Enggak. Belum. Enggak. Oh. Coba Kang Dikin. Kang Dikin belum. 14 Aidin. Ya Bu ya. Apa yang terasa? Sama sih, sama kayak Mak ini, belum terlihat. Yang terasa? Kenapa Bu ya? Ada yang terasa? Yang terasa apa namanya tadi? Ya gerah sih tadi ya, sama jantung apa bagian dada sih lebih kayak apa ya? Kayak apa sih bahasanya sih? Adeg-deg. Ada sesuatu loh. Oke. Di bagian dada tuh kayak Yoko. Karena butuh latihan ya, karena tenaga dalamnya kan belum bangkit ya. Yoko gimana Yok? Gimana Bu ya? Apa yang terasa Sorry, tadi? ngecas. Alhamdulillah kayak ngelihat dalam kegelapan dalam rumah sampai tembus keluar. Ya cuma saya batasin aja sih sampai sebatas itu dulu. Ya. Nggak jauh-jauh dulu. Jangan terlalu jauh ya. Untuk buat yang belum terlalu peka, gunakan teknik seperti ini. Jadi seperti membuka tabir. Ketika a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah hamba mohon izin dan ridha membukakan nama batin hamba. Mohon keberkahan bimbingan bantuan terjadi. Nah, langsung buka. Dimensi yang akan kita lihat. Buka. 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 Terus sampai di hadapan kita ada cahaya ataupun lubang gelap. Terus ikutin. Tapi harus tahu tujuannya kemana. Buka mata batin itu mau kemana, mau ngeliat apa. Jangan tanpa arah gitu. Misalnya melihat sesuatu di balik tembok misalnya. Coba buka. Buka gitu. Nah, misalnya kita mau ngelihat barang yang katanya punya daya energi apa, berhodam, bertuah segala macam. Nah, ini bisa dengan seperti itu. Buka. Kita membuka frekuensi diri kita untuk bisa melihat secara jelas. Buka terus, buka. Nah, kalau udah ada gelombang cahaya, nah itu udah diem dulu tuh, perhatiin aja. Tanpa memberikan apa sih namanya, interpretasi. Ataupun amati aja.
nanti ada sekilas bayangan apa, nah itu di situ. Ya, itu untuk mata batinnya. Jadi saya kira keempat teknik itu sudah. Sekarang maka kita tutup ijazahan itu dengan siapkan airnya, air yang tadi yang sudah kita doakan. Siapkan airnya. Siapkan airnya, silakan pegang airnya. Kita sudah semuanya. Pegang airnya, pegang airnya. Pegang airnya. Kita selaraskan untuk lebih memadat kepada seluruh tubuh ya. Kita bacakan suratul Fatihah 7 kali. Biasa aja tanpa nafas, tanpa tahan nafas ya. Oke, kita bareng-bareng baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Hamba ijazahkan semua karamah daripada suratul Fatihah untuk seluruh yang hadir pada saat ini. Allah, berikanlah barakah dan karamah suratul Fatihah menyatu pada seluruh pikiran, jiwa dan raga sahibul ijazah pada hari ini. Allahumma ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat untuk kepentingan kami dunia dan akhirat di dalam jalan. Innama amruhu idza arada syai'an kun fayakun. Silakan minum. Minum, basuh muka, ubun-ubun, telapak tangan, leher belakang dan telapak kaki. Sudah ya, untuk sesi pengijazahan sudah saya berikan penutupnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Amin ya. Ada yang ingin tanyakan lagi? Mengenai teknik tadi?
Ingat ya, cukup 7 kali aja. 7 kali, jangan lebih. 7 kali aja. Kalau Tadi lebih ada yang getaran, ketika penutup ada yang getaran kencang. Siapa yang ngerasain? Alhamdulillah. Ini gimana? Enak? Dah? Adem. Adem ya. Iyalah, minum adem. Mas Ponco gimana suaranya? Ini kangen banget suara Mas Ponco nih. Mas ya. Iya. Tadi ke rumahnya. Ya gimana? Suaranya kecil. Suara kecil. Ya udah besar. Saya minta ilmu ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan ilmu ini bukan untuk main-main, karena cukup keras ya, ini sudah pada level karomah, terutama buat pengobatan ini sangat kuat sekali, menembus dimensi manapun insya Allah bisa dengan suratul Fatihah, karena surat ini tidak pernah ada di kitab-kitab lainnya. Tidak ada di Zabur, tidak ada di Taurat, tidak ada di Injil. Cuman satu induknya yaitu Al-Fatihah, tidak pernah ada di surat-surat. Di kitab-kitab lainnya hanya ada di Al-Quran, dan itu adalah induknya adalah suratul Fatihah. Maka karomahnya ini betul-betul nyata. Saat ini mungkin kita belum merasakan, tapi yang sudah mengamalkan ini, insya Allah hajatnya mudah dikabulkan Allah. Jadi jangan digunakan untuk main-main, jangan digunakan untuk iseng-isengan, apalagi niat buruk ketika dilakukan atau digunakan untuk keburukan, maka otomatis saya putus sanadnya dan tidak lagi menggunakan Fatihah yang tersambung kepada saya sebagai mujiz. Tolong diperhatikan. Ini sanad terjaga sampai Rasulullah, maka harus betul-betul digunakan di jalan Allah, bukan untuk mudarat. Sekali lagi saya ingatkan, ketika digunakan untuk hal-hal negatif, nah itu saya niatkan bahwasanya maka dia akan terputus sanadnya dari saya dan tidak lagi menggunakan suratul Fatihah yang tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Siap, ya. Cukup untuk ijazahan. Kalau memang itu nanti silahkan dilanjutkan chit-chatnya. Chit-chatnya silahkan dilanjutkan. Halo ya, Tanya. Mas Ponco. Halo. Ya. Mau tanya, Abu ya. Yang bacanya itu kan kunci dalam tawasul pakai TA dan AT enggak? Atau langsung Al-Fatihah? Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah ya. Kecuali yang malam ya. Yang malam mau tidur,
Yang mau tidur itu. Ya. Yang 41. Ya. Nah, itu baru Fatihahnya belakangan 41. Oh, baru pakai itu pakai PA sama AT. Iya. Ya. Pakai PA sama AT yang 41. Iya. Jadi gini, kalau ba'da salat 5 waktu, kunci, salam, tawasul, Fatihah 7 kali, baru TA dan AT. Untuk mau tidur misalnya malam tuh, kunci, tawasul, salam, tawasul, ya, TA, AT, Fatihah 41. Khusus malam. Jadi tutupnya dengan Fatihah gitu. Ditutup. Jadi riadoh kita dari subuh sampai isya sampai malam ditutup lagi dengan suratul Fatihah 41. Baru airnya itu diminumkan. Atau buat pengobatan, untuk pengobatan sama. Caranya seperti kalau kita melaksanakan riadoh malam. Gitu. Paham ya? Siap, Abu ya. Ada lagi yang tanyakan? Ada lagi? Bang Indra, ada yang tanyakan? Mute-nya dinyalain, Mas. Ya, Kang Indra? Duh, Ang batuk aja tuh. Terlalu kenceng dia. Sama. Kang Indra, apa? Gimana? Kayak masih bermasalah. Ya audio ya. Oke. Untuk lebih lanjut, saya kira yang paling dibutuhkan adalah dari semua hal yang didapatkan adalah menggunakan ilmu ini, ya, dan mengamalkan amaliyah ini tentu untuk mencapai keridhaan Allah. Adapun fungsi faedah insya Allah diberikan. Nah, kalau dalam keadaan tertentu, tentu saja doa kita itu juga adalah amaliyah kita. Ketika munajat yang diharapkan itu adalah ridho Allah untuk hajat yang kita ucapkan atau kita inginkan, nah itu jadi amal ibadah kita juga. Jadi berarti ketika kita kalau membaca suratul Fatihah kita nggak boleh minta, boleh minta sama Allah, tapi yang benar mintanya untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang membantu kita, misalnya minta rezeki. Kalau memang ada gangguan kita untuk memproteksi diri ataupun memproteksi keluarga kita, rumah kita, dan orang-orang yang minta tolong kepada kita. Adapun yang lain seperti tasbih tadi itu, nah ini riadohnya cukup panjang, diupayakan tasbih ini tidak jatuh kepada orang lain, untuk kita sebagai saksi kita di hari akhirat nanti. Tasbih itu digunakan betul-betul. Maka ini ada daya karomahnya dari Allah. Ingat 41 hari ya. Insya Allah itu barokahnya nyata itu. Karomahnya nyata. Nggak main-main. Tasbih yang di N7KP sudah melalui riadoh itu ya. Semuanya yang tasbih yang saya pernah berikan itu sudah ada. Apalagi kalau udah dibukakan karomah Fatihahnya, insya Allah terasa betul itu.
Kalau belum terasa, berarti kita harus perbaiki dulu Al-Fatihahnya itu, power Fatihahnya. Karena koneksinya itu jelas di situ. Tawasulnya itu bahkan bukan 41 hari, itu saya kerjakan untuk tasbih itu sampai 100 hari. Ya. Jadi insya Allah itu betul-betul ada karomahnya dari Allah. Oke, ada lagi? Nanti laporkan ya perkembangannya supaya bisa kita ketahui apa saja perkembangannya, supaya kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan dan sehingga ini bisa bermanfaat betul untuk kehidupan kita, maka kasih informasi aja bagaimana perkembangannya, apa yang terasa dan apa yang harus lebih ditingkatkan nanti di sana. Oke? Kalau tidak ada, Siap, ya. kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Lanjut medbar masing-masing. Kalau pengen medbar, saya akan lanjutkan medbar. Kalau yang mau gabung silahkan. Saya mau wiridan dulu. Yang mau sholat mau wiridan, lanjut. Buat yang belum bisa bergabung dan belum mendengar, yang sudah berdonasi karena Allah, serahkan aja video ini untuk dipelajari dan dipahami. Kafana hadza kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq, nasrun minallah, fatun qarib. Wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit untuk Makasih, Bu, diri ya. ya. Iya, Bu, ya. 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 Terima kasih Mas Ragil semua. Siap. Ya, semua. Ya, Mas Dikin, Mas Punco. Ya, Mas Yoko, Ya. terima kasih. Sama-sama. Yuk, Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Kang Medi, monitor. Wah, ini Kang Medi kemana nih ya? Gimana Kang Ang? Alhamdulillah lah pokoknya. Ini nanti videonya insya Allah saya share ya teman-teman ya. Iya Kang Ragil. Iya nanti. Iya Kang Ragil, kalau bisa dikirim. Karena tadi suaranya putus-putus ya. Oh gitu, siap. Nanti saya masukin lewat YouTube ya teman-teman ya. Tapi ini saya bikin privat, jadi nggak semua bisa lihat. Jadi hanya orang-orang tertentu aja gitu, dan yang kita hari ini saja gitu. Oh iya. Iya. Teh Lina gimana Teh Lina? Aman? Mikrofonnya bermasalah itu kayaknya. Mute-nya dinyalain Teh kalau mau lanjut. Tes. Ya, tesnya diterima. Oh, bisa masuk ya tadi ini. Mute-nya dinyalain Teh. Itu yang gambar mic-nya diklik. Ini Mas Ponco pamit, Mas Bambang udah pamit. Udah. Ya. Nah, itu barusan. Gimana Teh Lina? Barusan dapat apa aja Teh?
Anu. Iya, dengar. Barusan gimana pas tadi pembukaan mata batinnya? Nah, kalau itu baru kayak ada cahaya doang sih. Belum ini ya, belum begitu signifikan. Cuman di ajna tuh kuat banget. Terasa gitu. Kayak neken ya? Ya, betul. Kang Indra kayaknya seru ceritanya nih tadi saya perhatiin. Tes. Masuk Ya, ya? tes diterima. Oke. Kalau saya sih termasuk yang lambat mencerna, Kang Ragil. Jadi butuh proses untuk lebih pendalaman secara pribadi. Gitu. Tapi kayaknya barusan nikmatin banget ini. Iya, dinikmatin aja. Apa yang didapat ya dinikmatin. Dede telat katanya. Oh, barusan. WA ya. Ya kan beda jam. Oke, Kang Dikin. Selamat istirahat. Ya, selamat istirahat. Yang dapat tanya ini Kang Aang kayaknya ini. Iya Apa nih. tuh? Hah? Ya, kenapa? Kalau sejauh menurut saya hampir sama terkait aplikasinya ya, cuman powernya aja ini berbeda. Betul yang tadi pas pembukaan mata batin ya. Benar Abuya yang bilang itu cahaya emas bergerbangnya ya. Nah, setelah kebuka gerbang itu pas kita buka mata itu terlihat ada secara nyata ya bahwa ada makhluk goib atau apa ya, disitulah. Jadi sebenarnya ke situ pembukaan mata batin itu hanya sampai merasakan, tapi secara jelas ya terlihat bentuknya itu. Jadi pelengkap menurut saya ini. Saya perlu pendalaman lebih dalam lagi untuk masalah mata batin. Jadi jatuhnya jangan ke asna basiroh. Kalau saya langsung dihubungkan ke basiroh, ya? Kang. Ya, silakan. Assalamualaikum Abu ya. Iya, Kang Indra. Jadi kalau saya ke basiroh, jadi udah basiroh blok langsung. Tinggal Kang Aan, Teh Lina sama Kang Indra. Ya, Kang Indra. Iya. Itu benar-benar kelihatan seperti nonton TV gitu ya. Kalau saya enggak jadi niatan saya hanya melihat sesuatu yang ada di sekitar saya. Yaitu, jadi emang saya udah tahu ya, jadi ada ya pasti ngikut sama ya, tapi memang bukan negatif, ini mah memang positif, yang memang kalau saya bilang Abuya pernah nitipin saya gitu. Dan beliau yang memang sering ada ketika saya sholat, dia jadi makmumnya gitu.
Itu sih Kang Indra. Ya, halo. Ya. Kayak ini Abu ya, kayak apa namanya, kayak lagi ini Abu ya, kayak pas subuh, jadi subuh mulai terang. Tapi masih jauh, terang masih jauh. Cuman ya itu kan harus dikejar gitu. Dan saya merasa sih perlu waktu gitu untuk untuk nyampe ke matahari terbitnya itu. Sejelas matahari terbit itu masih perlu waktu, perlu lebih tenang gitu. Betul lah Bu ya, di follow up lagi. Iya Bu ya. Betul lah Bu ya. Seru ini. Ya. Kang Rakil sama Abu ya. Dibongkar semua. Lagi coaching. Iya. Iya Bu ya. Betul lah Bu ya. Kayak saya sih lebih merasakan gini. Gimana saya Kang? Merasakan ini ada kehadiran seperti siapa, ada seperti yang membisikkan bahwa ini tadi kalau secara visualnya belum, cuma ada yang membisikkan, oh yang hadir ini, yang hadir seperti ini. Terus di belakangnya ada sini ini. Jadi ada gambaran gitu. Jadi bukan saya selalu beranggapan bahwa mata batin itu melihat seperti lihat TV gitu ya. Sebenarnya yang dilihat seperti memang bisa terlihat seperti di TV gitu ya Kang. Betul. Kan kita kemana harus gathering gitu. Masih belum nyampe ke sana sih saya. Cuma hanya sekedar cara. Jadi gini Kang Indra. Terus tapi emang awalnya gitu Kang Indra. Bangun. Awalnya jadi seperti terawangan kita melihat seperti televisi dulu. Iya. Nah, lama-lama ningkat tuh. Jadi di dalam Basyiroh itu ada 3 tingkatan yang Abu ya pernah sampaikan sama saya itu. Jadi ini Abu ya, melihat mungkin sama saya nanti coba dimasukin di yang yang paling dalam itu melihat ruh. Saya nanti di privasinya yang paling tinggi. Jadi hanya privat gitu. Jadi hanya orang yang punya yang punya otorisasi aja yang bisa akses. Pamit ya. Silakan. Gede Abu ya. Ya, udah ya. Gede Abu ya. 1,5 Abu ya. 1 jam setengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. 1 giga lebih ya. Lanjut yang tadi Kang. Ada 3 tingkatan ya? Kalau tapi ada tingkatan melihat. Aduh saya lupa. Cuman yang tertinggi itu ruh. Kalau tidak salah ruh Kang Indra. Jadi saya kok bayangnya di Ramadan ini targetnya ngejar semalam 1000. Iya Bu ya. Kalau saya sih lihat Kang Indra mah lebih kuat di SB-nya ya. Oh gitu. Mudah-mudahan Abu ya. Jadi yang ada yang membisikkan membilang, itu SB-nya ya. Ya, itu yang lebih dominan. Ini udah keluar soalnya Kang Indra. Saya lihat udah keluar. Oh kayak biasa ya hataman. Cara melihatnya masih belum saya. Gini, saya pernah. Mana gimana? Baik Abu ya. Saya pernah dikasih tahu ya pemahamannya. Jadi latih terus Kang Indra. Kalau Abu ya pernah nyampaikan mah. Jadi kita selalu berkomunikasi ya. Berkomunikasi nanti dia akan muncul sendiri.
Nah, di situ tuh Kang Indra. Jadi sadulur rebat itu bisa disuruh Kang Indra. Satu jus gitu Abu ya. Atau Kalau saya lebih ke sini. Jadi jus masing-masing. belum waktunya kamu untuk melihat. Karena ketika kamu sudah dibukakan, kamu lebih ke fokus ke arah sana, bukan ke arah yang lainnya gitu loh. Oh, grup Medbar. Lebih terfokus ke sebelah kirinya, nanti yang sebelah kanannya terlupakan. Nah, jadi tertahannya di situ. Siap Abu ya, siap. Siap. Baik Abu ya, siap Abu ya. Siap Abu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi barusan. Iya, paham saya. Kang Indra nggak ada suaranya deh. Ayo, Kang Ragil masuk. Bentar Kang, bentar.